A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Potongan Jari di Dalam Semangkuk Mie. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Polisi berhambur mendekati tubuh Ngadiam yang bersimbah banyak darah. Orang-orang di sekitar juga berkerumun, ingin melihat lebih dekat. Tak berselang lama, ambulan datang mengevakuasi jenazah Danu dan Raharjo. Kemudian ambulan terakhir datang membawa jenazah Ngadiam ke rumah sakit untuk diotopsi. Kantor Raharjo telah dipasang garis polisi. Semua karyawan pulang ke rumah masing-masing, membawa kabar berita buruk. Di lain tempat, Mahesa turun di persimpangan jalan. Ia bertanya pada orang-orang keberadaan rumah Ngadiam. Salah seorang warga kaget melihat Samyati bersama Mahesa. "Dia dan ibunya gila, Pak." Seorang pria bertubuh tambun menunjuk ke arah Samyati yang ketakutan. "Dia tidak gila. Papa bisa antarkan saya ke rumahnya." "Baiklah." Pria itu setuju mengantarkan Mahesa dan Samyati ke rumah Ngadiam. "Papa, apa mengenal latar belakang keluarga mereka?" selidik Mahesa sambil menyusuri jalan setapak penuh kerikil tajam. "Sebetulnya orang tua Ngadiam sangat baik dan ramah. Entah kenapa semenjak orang tuanya meninggal, lalu Ngadiam menikah dan tinggal di kota baru beberapa hari. Dia kembali ke rumah itu. Semenjak itu Ngadiam menutupi diri. Dia bertingkah layaknya orang sakit jiwa. Bahkan kami tidak tahu dia melahirkan seorang anak yang sama sakit jiwanya dengan dia." Jelas orang itu sambil melirik Samyati. "Lalu, karena penasaran, akhirnya para warga datang ke rumahnya. Kami sering melihat gadis itu mengintip di balik jendela. Dari situ kami mengira bahwa Ngadiam telah memiliki anak. Dia mengurungnya. Tiap pagi Ngadiam akan berangkat memulung. Kadang pulang sampai tengah malam. Kami tidak ada yang peduli dengan dia karena takut. Jika dia marah, dia tidak segan menyakiti kami." Mahesa hanya diam menyimak sambil berjalan. Hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu dikelilingi rimbunan pohon yang sangat rindang. "Itu rumahnya." Mahesa melirik Samyati. Gadis itu balas mengangguk. "Tapi itu pintunya dikunci dari luar. Pasti Ngadiam keluar memulung. Tapi kenapa dia membiarkan anaknya bersama dengan orang lain?" "Saya Dokter Mahesa yang menangani Samyati ini di rumah sakit. Saya kesini karena melacak ibu saya yang sudah berada di sini. Katanya kenal dengan Bu Ngadiam. Tapi apa mungkin ada orang di dalam sana? Mungkin ibunya dokter sudah keluar bersama Ngadiam. Tidak mungkin juga ya. Tadi pagi sekali aku lihat Ngadiam berjalan sendirian." "Ibu jahat. Ibu akan mengurung orang-orang, memukulnya dan akan memasak jari orang itu," sahut Samyati.
Dokter Mahesa dan orang itu terperanjat kaget. Ngadiam melakukan itu. Kau serius? Samyati mengangguk. Ia menarik lengan Mahesa agar mengikutinya ke halaman belakang. Warga tadi juga menyusul karena penasaran. Di belakang rumah yang dipenuhi pohon singkong dan subur itu, tampak tidak mencurigai sama sekali. Tapi kenapa langkah Samyati terhenti pada 2 gundukan tanah? Ibu menguburkan orang yang disiksa itu di sini, tunjuk Samyati. Tidak mungkin, sanggah Mahesa sambil memegang mulutnya. Dok, coba saja kita gali. Kalau terbukti benar, Ngadiam harus dilaporkan ke polisi. Tetapi kalau salah, berarti ibu dan anak sama gilanya. Tandas orang itu menatap tajam pada Samyati. Gadis itu bersembunyi ketakutan di balik punggung Mahesa. Orang tersebut mencari sesuatu untuk bisa menggali tanah. Ia berkeliling di belakang rumah Ngadiam itu hingga menemukan sebuah cangkul yang gagangnya agak pendek. Mahesa juga menarik beberapa pohon singkong di sekitar agar lebih mudah menggalinya. Ternyata benar, setelah mencangkul sedalam setengah meter, mata cangkul mengenai tulang. Mahesa bergantian mencangkul hingga ia dibuat kaget bukan kepalang. Napasnya yang sudah ngos-ngosan itu diiringi dengan detak jantung tak karuan. Ia menemukan tulang belulang dan tengkorak manusia. Mahesa tak berani mengangkatnya ke permukaan. Perasaannya mulai memburuk. Teringat Vena. Mama, di mana Mama? Mahesa khawatir memikirkan Vena. Dokter, coba lihat ke dalam, ucap Samyati. Mahesa meninggalkan warga yang membongkar satu lagi gundukan tanah. Ia mendobrak pintu belakang itu sekuat tenaga, dibantu Samyati juga. Puk! Hingga tendangan terakhir, pintu berhasil terbuka. Mata Mahesa mengedar. Sayup-sayup Samyati mendengar suara di dalam kamar milik Ngadiam. Ia bergegas membuka kamar Ngadiam hingga tampak seorang wanita sebaya ibunya itu dalam keadaan terikat. Dok, panggil Samyati. Mahesa bergegas datang dan menerobos masuk. Ia menangis memeluk ibunya. Kecupan tanda syukur bertubi-tubi dilayangkan ke pipi ibunya. Mah, syukurlah Mahesa tidak terlambat. Mahesa segera melepas ikatan itu dari Vena. Kemudian ia kembali mendekap ibunya erat. Ngadiam membunuh Sardi dan Tanto, ucap Vena tersengal sambil mengatur napas. Om Tanto bukannya meninggal di rumah sakit. Iya, dia dibunuh Ngadiam di sana. Mulutnya dibekap bantal. Bukan itu saja, Ngadiam menggali kuburannya dan mengambil potongan jari Tanto, lalu dikuburkan di belakang rumahnya. Sesadis itu, dia dendam pada Raharjo, Danu, Tanto dan Sardi. Mereka penyebab dari kematian Yudi, suami Ngadiam dulu. Bukan hanya melenyapkan Yudi saja di malam pertama mereka menikah. Ngadiam pernah ingin meminta keadilan dan ingin cari bukti di kantor waktu itu. Bukannya mendapat keadilan, Ngadiam dianiaya dan diperkosa oleh mereka. Jari tangan kanan Ngadiam dipotong. Mereka berusaha membuang Ngadiam di dasar jurang. Sayangnya, Mama tidak tahu keberadaannya lagi sampai kami bertemu lagi beberapa bulan yang lalu. Vena mulai bercerita sambil sesunggukan. Itu yang membuat Bu Ngadiam sangat dendam. Tapi kenapa Mama dikurung di sini? Karena dia tidak ingin
Mama memberitahu semua orang perbuatannya sampai Raharjo dan Danu dihabisi. Mama juga ketahuan telah mengawasi dia karena datang ke sini malam. Jika suami Bunga dia meninggal di malam pertama mereka. Lalu Samyati, ucap Mahesa terhenti. Ia menoleh kepada Samyati yang berdiri mematung di ambang pintu. Apa itu anak Ngadiem yang Mahesa ceritakan? Iya mah, dia bukan anak Yudi, tapi anak Raharjo dan kawan-kawannya. Samyati hanya bersikap biasa. Ia tak mengerti apa yang sedang dibahas oleh kedua orang tersebut. Ayo kita pergi dari sini mah, ajak Mahesa sambil menuntun ibunya berdiri. Mereka berjalan keluar, melewati Samyati. Gadis itu hanya diam tanpa menyusul. Di belakang halaman rumah Ngadiem itu, orang sudah ramai melihat penemuan tulang manusia. Lebih baik kita bakar rumah ini. Seorang warga yang geram memprovokasi yang lain untuk membakar rumah Ngadiem. Saat itu Mahesa sadar bahwa Samyati tertinggal di dalam. Ia menyuruh Vena menunggu di luar bersama warga. Samyati, kenapa kamu masih di sini? Tanya Mahesa. Aku akan menunggu ibu pulang, jawabnya polos. Samyati, ibumu. Tiba-tiba ponsel Mahesa berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar ponsel, yaitu dari rekan di rumah sakit. Halo. Halo Mahesa. Kami menerima laporan bahwa ibu dari pasien atas nama Samyati telah meninggal dunia dan berada di rumah sakit ini. Ngadiem. Iya. Polisi menemukannya di salah satu kantor Jalan Atmaja nomor 19. Wanita itu bunuh diri dengan cara melukai lehernya. Ia sempat membunuh 2 orang sekaligus di dalam kantor. Mahesa meneguk saliva. Ia memandang Samyati cukup lama. Baiklah, kami akan ke sana sekarang juga. Mahesa mengakhiri panggilannya. Ia menghembuskan napas berkali-kali sambil mempersiapkan diri untuk berkata sejujurnya pada Samyati. Kamu harus ikut saya ke rumah sakit. Kenapa dok? Tapi aku sudah sembuh. Kamu akan lihat nanti di sana. Mahesa memaksa menarik tangan Samyati agar ikut dengannya. Saat mereka berjalan menuju mobil yang terparkir di depan persimpangan jalan itu, beberapa petugas forensik datang ke rumah Ngadiem bersama polisi. Vena, Samyati dibawa ke rumah sakit oleh Mahesa untuk melihat jenazah Ngadiem. Kenapa kita ke rumah sakit? Selidik Vena. Ngadiem meninggal setelah melukai lehernya sendiri. Sebelumnya ia telah membunuh Om Raharjo dan Om Danu. Apa? Vena terperanjat kaget. Langkahnya terhenti seketika. Ibu meninggal, sahut Samyati. Iya. Samyati tak tahu harus menangis atau apa. Pandangannya nanar. Mahesa kembali melanjutkan langkahnya disusul oleh Vena dan Samyati. Setiba di depan ruang jenazah, langkah Samyati pelan saat pintu dibuka. Ada beberapa mayat yang ditutupi dengan kain putih. Tetapi ada satu mayat yang dijaga oleh polisi dan petugas medis. Samyati ditunjukkan wajah Ngadiem. Tubuh gadis itu hampir melorot, tapi untung ditahan oleh Mahesa. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Samyati. Hanya air matanya yang jatuh deras, menggambarkan kesedihan yang amat dalam. Biar bagaimanapun,
Ngadiam tetaplah ibunya. Sekarang Ngadiam sudah tiada. Akan kemana Samyati melangkah? Ia pernah ingin kabur dari ibunya. Sekarang takdir mengizinkan gadis malang itu bebas. Tapi yang diinginkan oleh Samyati bukanlah dengan cara kepergian Ngadiam untuk selama-lamanya. "Ibu!" Akhirnya teriakan itu keluar juga dari mulut Samyati. Singkat cerita, "Jangan kuburkan wanita psikopat itu di sini. Kami tidak mau!" teriak beberapa warga yang menghalangi mobil jenazah yang akan memakamkan jenazah Ngadiam di daerah tempatnya tinggal. Salah seorang polisi turun, bernegosiasi dengan kepala desa setempat. Setelah mengalami perdebatan yang cukup alot, pihak polisi akhirnya menyerah karena warga bersikeras tidak ingin Ngadiam dikubur di pemakaman desa mereka. Terpaksa polisi dan pihak rumah sakit yang jadi wakil untuk mengantar jenazah Ngadiam ke peristirahatan terakhir, membawa jenazah Ngadiam ke daerah lain. Beruntung, tokoh masyarakat di sana mengizinkan Ngadiam dimakamkan di desa mereka. Samyati, Vena dan Mahesa ikut hadir di sana. Terlebih Samyati yang sudah kehabisan air mata, wajahnya sembab. Vena prihatin pada anak sahabatnya itu. Sedari rumah sakit, Vena tidak melepaskan genggamannya dari Samyati. Ia tahu selama ini Samyati telah terguncang mentalnya. Ditambah dengan kematian Ngadiam, makin membuat dirinya kesepian. Setelah penguburan selesai dilakukan, Vena mengajak Samyati pulang ke rumahnya. Kasus kejahatan Ngadiam akhirnya terkuak satu persatu dan dianggap kejahatan yang sangat luar biasa. Samyati dan Vena menjadi saksi sampai akhirnya pengadilan memutuskan bahwa kasus ditutup karena tersangka telah meninggal dunia. Motif dari pembunuhan berencana Ngadiam adalah karena balas dendam. Sampai saat ini media terus memberitakan kasus terkait Ngadiam. Kini Samyati juga mengalami terapi mental karena ia seringkali cemas mengingat masa lalunya bersama Ngadiam. Meski begitu, sudah banyak perubahan yang ditunjukkan. Dia menerima siapa saja untuk mengajaknya bicara. Apalagi ia begitu akrab dengan Mahesa. Tutur Samyati saat bicara dengan orang lain lebih tertata lagi. Vena kadang sengaja memanggil guru privat, mengajarkan Samyati dalam banyak hal, terutama beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Tak terasa waktu berlalu terlalu cepat. Samyati tumbuh menjadi gadis yang periang dan sangat aktif bersosialisasi. Ia selalu ikut kemanapun Vena pergi saat perusahaan mendiang suami Vena mengadakan bakti sosial ke panti-panti. Jauh diingatan gadis itu, di mana masih menyimpan sedikit kenangan indah bersama Ngadiam dulu. Terkadang tiap bulan selalu menyempatkan diri berziarah ke makam Ngadiam. Hari ini ia datang bersama Mahesa dengan membawa sekeranjang bunga dan air mawar. Samyati mengusap-usap nisan Ngadiam. Kerinduannya membuncah saat itu juga. Tak sadar, bulir bening lolos dari kedua sudut matanya. "Bu, aku meminta izin ibu," ucap Mahesa tiba-tiba, berjongkok di depan makam Ngadiam. Seketika Samyati melirik Mahesa. "Aku ingin minta restu untuk menikahi anakmu ini, Bu," lanjut Mahesa. Mata Samyati makin terbelalak. Kelopak matanya tak berkedip sedikit pun melihat Mahesa. Tangan Samyati diraih oleh Mahesa, lalu digenggam erat. Keduanya menjalin tatap. Selama ini Mahesa tak pernah mengungkapkan perasaannya pada Samyati. Tapi sudah sejak lama ia memendamnya sendirian, tanpa berani mengungkapkan. Kedekatannya selama ini yang tinggal serumah dengan Samyati
membuat Mahesa tak ingin melepas gadis pujaannya itu. Samyati kini telah menjelma jadi gadis yang aktif, banyak mengenal orang lain, dan Mahesa takut Samyati jatuh ke pelukan pria lain. Sebelum itu terjadi, ia memberanikan dirinya berkata jujur. "Samyati, apa kamu mau menikah denganku?" tanya Mahesa dengan jantung berdegup kencang. "Apa Pak Dokter serius?" Samyati balik bertanya penuh keraguan. "Tentu saja. Apa ada yang aneh? Aku ini anak seorang psikopat. Ayah biologisku tak tahu yang mana. Aku takut dokter akan dijauhi oleh orang-orang nantinya karena menikah denganku. Lalu, apa nanti yang akan dipikirkan Bu Vena? Selama ini dia sangat baik padaku. Aku takut dia kecewa." Ucap Samyati tertunduk dan perlahan melepaskan tangannya dari genggaman Mahesa. "Kenapa kamu memikirkan sejauh itu? Apa kamu juga merasakan perasaan yang sama denganku?" Mahesa enggan melepaskan tangan Samyati. "Dok, aku mohon." Samyati berusaha menarik tangannya kembali. "Apa ada pria lain yang dekat denganmu saat ini?" "Tidak, Dok. Aku sudah bilang. Aku takut dokter nanti akan dijauhi karena aku anak dari seorang psikopat. Apa kata orang jika denganku?" Lagi-lagi Samyati memberi penekanan di akhir. "Yang menjalani pernikahan itu adalah kita berdua nantinya. Selama ini tidak ada masalah yang terjadi. Kamu tinggal bersama kami. Apa ada yang menjauhi kami karenamu? Tidak kan?" "Tapi Bu Vena," ucap Samyati terjeda. "Aku menunggu jawaban darimu, Samyati. Bukan tentang Mama." Balas Mahesa segera bangkit. Raut wajahnya tampak sedikit kecewa karena tak mampu meluluhkan hati Samyati. "Aku tunggu di mobil." Tandas Mahesa segera meninggalkan Samyati sendirian. "Bu, apa yang harus kulakukan?" Samyati mengusap nisan. Setelah menaburkan bunga dan menuang air mawar, Samyati segera menyusul Mahesa di dalam mobil. Lelaki tampan itu sengaja bersikap cuek dan menjaga jarak. Ia menginjak pedal gas dan meninggalkan pemakaman. Singkat cerita, mata Samyati terus tertuju pada kamar Mahesa karena pria itu belum juga keluar dari kamar untuk makan bersama. "Kenapa Samyati?" tanya Vena yang memperhatikan Samyati. "Tidak ada, Bu." Samyati fokus menyendoki nasi ke dalam mulutnya. Hati Samyati sebenarnya tidak tenang. Ia terus melirik kamar Mahesa. Selera makannya jadi berkurang karena tidak melihat Mahesa seharian ini. Samyati tak sanggup melanjutkan makannya. Ia meneguk air dan siap beranjak. "Kenapa tidak dihabiskan, Nak?" seru Vena. "Maaf, Bu. Aku sedang tidak enak badan," kilas Samyati. Ia lantas masuk ke dalam kamar, lalu menghempaskan bobot tubuhnya. Ada yang salah dengan pikirannya yang terus tertuju pada Mahesa. Jantung Samyati berdegup sangat kencang bila membayangkan saat-saat dia bersama Mahesa. Perasaan itu sangat sulit dijelaskannya. Samyati langsung melompat kaget saat Vena tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa mengetuk terlebih dahulu. Wanita yang sudah dianggap seperti orang tua bagi Samyati itu duduk di sebelah Samyati di tepi ranjang. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" sambil membelai rambut Samyati. "Bu, kenapa ya?
Setiap aku membayangkan wajah seseorang, jantungku berdetak tak menentu. Ada rasa senang atau gelisah yang sulit kuungkapkan. Apa itu karena efek dari trauma aku dulu? Tanya Samyati polos. Kamu ada-ada saja. Itu namanya kamu lagi jatuh cinta. Tapi sama siapa? Goda Vena. Jatuh cinta? Pasti kamu merasa merindukan dia saat orangnya tidak ada kan? Ayo, kasih tahu ibu siapa orangnya. Vena terus menggoda Samyati yang sudah bersemu merah pipinya. Mah, Mah. Tiba-tiba Mahesa memanggil Vena di luar. Vena segera meninggalkan Samyati dengan wajah sumringah, menemui anaknya di depan yang baru saja pulang dari rumah sakit. Kamu kok baru pulang? Iya. Tapi kenapa wajah mama tampak sumringah sekali? Selidik Mahesa. Si Samyati cerita kalau dia lagi jatuh cinta, jawab Vena. Mahesa meneguk saliva. Rasanya ia begitu sedih mendengar itu. Sudah ia duga bahwa Samyati jatuh cinta pada orang lain. Makanya Samyati terlalu beralasan saat diajak menikah oleh Mahesa. Mahesa tanpa bicara apapun lagi langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia membanting pintu sangat keras hingga membuat Samyati keluar dari kamar karena kaget. Ada apa, Bu? Ibu juga tidak tahu kenapa Mahesa tiba-tiba marah saat ibu beritahu kamu lagi jatuh cinta. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari dalam kamar Mahesa. Samyati dan Vena saling lirik sebelum akhirnya mereka berlari menuju kamar Mahesa. Untung pintu kamar tak terkunci dari dalam, jadi Vena dan Samyati bisa langsung masuk. Keduanya terperanjat kaget melihat punuk tangan Mahesa berdarah. Mahesa, apa yang kamu lakukan, nak? Seru Vena yang segera mencari kotak P3K. Samyati mendekat. Air matanya tumpah tak tertahan. Ia raih tangan Mahesa yang kena serpihan kaca dari cermin yang sengaja dipukulnya. Dokter terluka, ucap Samyati memperhatikan banyak darah. Mahesa langsung menepis tangan Samyati dengan kasar. Rahangnya mengeras. Kamu tidak perlu beralasan karena takut aku dijauhi, Samyati. Padahal kamu mencintai orang lain kan? Kenapa tidak jujur saja? Hardik Mahesa dengan mata memerah. Vena yang sibuk mengacak-acak nakas jadi terhenti dan memperhatikan anaknya menatap tajam pada Samyati. Aku tidak mencintai orang lain, ucap Samyati membela diri. Ia sangat ketakutan karena selama ngadiam tiada. Baru kali ini lagi dia melihat orang memarahinya. Sorot mata Mahesa mengingatkan Samyati pada ngadiam yang bersiap membunuh orang waktu itu. Vena berlari merangkul Samyati. Kamu ini kenapa, Apa kamu cemburu? Cecar Vena. Mahesa berusaha mengatur napas. Ia tak bisa mengendalikan emosinya. Ibu benar. Semua laki-laki jahat. Itu yang kutakutkan saat aku mulai menyayangi Pak Dokter. Aku tidak mau seperti ibu. Aku tidak mau, Bu Vena. Samyati menangis terseduh-seduh. Ia mengingat traumanya. Vena mulai mengerti. Ada perasaan yang sama pada Mahesa dan Samyati. Apa orang yang kamu bilang itu adalah Mahesa? Tanya Vena. Maafkan aku, Bu. Aku tidak akan mencintainya lagi.
Aku tidak ingin tersakiti seperti ibuku. Aku minta maaf, Bu. Jangan memukulku. Aku tidak punya siapapun lagi. Aku janji akan bersikap seperti biasa." Mahesa kaget sekaligus menyesal. Air matanya luruh menatap Samyati Iba. "Kenapa kamu minta maaf? Ibu tidak akan memukulmu. Kamu sudah seperti anakku sendiri. Tidak ada yang akan menyakitimu." Mendadak tubuh Samyati ambruk. Mahesa langsung membawanya berbaring di atas tempat tidur. Samyati diperiksa sambil bercucuran air mata. Mahesa benar-benar tak kuasa menahan perasaannya. "Maafkan aku, Samyati. Harusnya aku tidak mengembalikan traumamu," ucap Mahesa yang tertunduk sedih. "Kenapa kamu tidak cerita sama Mama? Apa Mama akan marah? Kenapa Mama harus marah? Justru Mama akan mendukungmu." "Tapi sekarang Samyati drop lagi, Mah, karena aku." Mahesa berhambur memeluk Vena. Setelah itu mereka mulai menenangkan diri sambil menunggu Samyati siuman. Perlahan mata Samyati mengerjap. Mahesa langsung sadar dan memeluk Samyati erat. "Maafkan aku, Samyati. Maafkan aku. Aku janji tidak akan menyakitimu," ucap Mahesa. "Dok, tidak. Jangan berbohong lagi. Aku akan menikahimu. Kita akan punya anak dan bahagia." "Tapi dok." "Tidak sayang. Aku tidak akan melepaskanmu dan berhenti memanggilku dokter," tegas Mahesa, semakin erat memeluk Samyati. "Tapi aku tidak bisa bernapas." Mahesa segera menjauh. Samyati baru bisa bernapas lega. "Aku minta maaf. Aku bukan pria yang seperti ibumu katakan. Aku pria yang sangat mencintaimu dan menyayangimu, Samyati." Samyati mencoba untuk duduk. Ia dibantu oleh Mahesa. "Apa Ibu Vena akan marah padaku?" "Kenapa harus marah?" sahut Vena sambil tersenyum simpul. "Samyati, aku tak peduli kamu berasal dari mana. Aku hanya ingin kita hidup bersama selamanya. Aku hanya ingin jadi alasanmu bahagia setiap waktu. Maukah kamu menjadi istriku?" Lagi-lagi Samyati melirik ke arah Vena. Wanita itu hanya memberi anggukan. "Iya." Mahesa kembali memeluk Samyati erat. Singkat cerita, perjalanan yang awalnya menyakitkan, jika bersabar akan membawa pada suatu kebahagiaan. Kini Samyati telah sah menjadi istri Mahesa dan menantu dari Vena. Tidak ada yang mengungkit masa lalunya dulu. Ia begitu dicintai oleh orang sekitarnya karena pribadi Samyati yang sangat baik. Sesekali Samyati diantar oleh Mahesa untuk terapi agar mentalnya tetap stabil. Ia sebenarnya tidak mudah marah, tetapi cenderung merasa ketakutan jika dibentak sedikit saja. Semua butuh proses dan waktu. Baginya, yang ia jalani sekarang adalah masa bahagia, dan masa lalunya adalah bagian dari semua apa yang ia capai hari ini. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.